Assalamualaikum. Pernahkah kalian membayangkan sebuah kota yang dulu menjadi pusat dari imperium terbesar dalam sejarah manusia? Sebuah kota yang dulu mengirimkan pasukan jenderal dan kapal perang untuk menjajah negeri-negeri Islam? Sebuah kota yang rajanya pernah bersumpah untuk menghancurkan khilafah? Kota itu adalah London, ibu kota Inggris, ibu kota Britania Raya, jantung dari kerajaan di mana matahari tidak pernah terbenam. Tapi lihatlah London hari ini. Lihatlah dengan mata iman kalian. Apakah kalian melihat salib mendominasi langit London? Tidak. Apakah kalian melihat gereja penuh sesak di hari Minggu? Tidak. Yang kalian lihat adalah kubah-kubah emas masjid yang bersinar di bawah langit kelabu Inggris. Yang kalian dengar bukanlah lonceng gereja yang mati suri, melainkan suara lantang azan yang membelah keheningan di Trafalgar Square. Yang kalian saksikan adalah ribuan kening yang bersujud di atas aspal dingin Piccadilly Circus, menyembah Allah yang Maha Esa, tepat di depan hidung patung-patung pahlawan perang mereka. Hari ini, kita tidak akan bicara soal dalil fikih. Hari ini, kita akan bicara soal takdir sejarah. Kita akan bicara soal pembalasan ilahi yang sangat cantik, sangat elegan, dan sangat tidak terelakkan. Kita akan membahas fenomena yang disebut oleh para sosiolog barat dengan nada ketakutan sebagai Londonistan. Bagaimana mungkin anak seorang sopir bus imigran dari Pakistan bisa naik tahta menjadi orang nomor 1 di London, mengalahkan para bangsawan kulit putih lulusan Oxford dan Cambridge? Bagaimana mungkin lampu-lampu Ramadan kini menghiasi jalanan utama London lebih meriah daripada lampu Natal? Apakah Inggris sudah takluk? Apakah Ratu Victoria sedang menangis di dalam kuburnya melihat negerinya perlahan tapi pasti berubah warna menjadi hijau? Siapkan mental kalian, karena video ini akan membongkar data statistik, fakta lapangan, dan nubuat masa depan yang menunjukkan bahwa Islam tidak perlu pedang untuk menaklukkan Eropa. Islam hanya perlu waktu, demografi, dan kebenaran yang tak terbendung. Saudara-saudaraku yang cerdas, mari kita mulai perjalanan ini dengan menyorot satu sosok sentral yang menjadi simbol perubahan drastis ini. Namanya adalah Sadiq Aman Khan. Siapa dia? Apakah dia keturunan Raja Richard berhati singa? Apakah dia keturunan Winston Churchill? Bukan. Dia adalah anak dari pasangan imigran Pakistan yang datang ke Inggris dengan tangan kosong. Ayahnya adalah sopir bus nomor 25. Ibunya adalah penjahit. Mereka tinggal di rumah susun subsidi pemerintah. Secara logika manusia, orang seperti Sadiq Khan seharusnya hanya jadi warga kelas 2. Seharusnya dia jadi buruh pabrik atau penjaga toko kelontong. Tapi apa rencana Allah? Allah angkat derajat anak sopir bus ini. Allah berikan dia kecerdasan, Allah berikan dia strategi, sampai akhirnya pada tahun 2016 terjadi gempa politik yang mengguncang seluruh benua Eropa. Sadiq Khan terpilih menjadi wali kota London pertama yang beragama Islam. Bukan wali kota-kota kecil di pinggiran, tapi wali kota London, salah satu kota terpenting di dunia, pusat keuangan global. Kalian bayangkan, seorang pria berkulit coklat bernama Khan, nama muslim paling umum, yang bersujud menyembah Allah, kini duduk di kursi kekuasaan yang dulu diduduki oleh para pembenci Islam. Saat dia dilantik, apakah dia bersumpah di atas Injil? Tidak. Sadiq Khan mengambil sumpah jabatannya di Katedral Southwark. Tapi, dia bersumpah setia sambil memegang kitab suci Al-Quran. Allahu Akbar. Bayangkan pemandangan itu. Di dalam gedung bersejarah Inggris, di hadapan para elit kulit putih, Al-Quran diangkat tinggi-tinggi sebagai landasan sumpah pemimpin ibu kota mereka. Adalah simbol kemenangan yang luar biasa. Ini adalah simbol bahwa Al-Quran telah masuk ke jantung kekuasaan Barat, bukan dengan pedang, tapi dengan proses demokrasi yang mereka banggakan sendiri. Senjata makan tuan. Kemenangan Sadiq Khan bukan cuma sekali. Dia menang lagi di periode kedua. Dan dia menang lagi di periode ketiga pada tahun 2024. 3 periode berturut-turut. Ini membuktikan bahwa dominasi Muslim di London bukan kebetulan, tapi sudah menjadi kenyataan politik yang permanen. Warga London sendiri
yang mayoritasnya sekarang adalah kaum liberal dan imigran, lebih percaya pada seorang Muslim untuk memimpin mereka daripada politisi kulit putih konservatif yang rasis. Sadiq Khan mungkin bukan ulama, dia politisi. Mungkin ada kebijakan dia yang kontroversial, tapi simbolisme keberadaannya tidak bisa dibantah. Dia adalah bukti hidup bahwa tuan rumah lama, orang Inggris asli, Anglo-Saxon, telah kehilangan cengkeraman mereka atas ibu kota mereka sendiri.